Baik, selamat siang para mahasiswa Blok Infeksi. Suara saya bisa terdengar, adik-adik? Ya, Dok. Jelas ya? Suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, Dok. Ya, baik. Ini slide saya sudah bisa dilihat adik-adik semua? Sudah, Slide, Dok. slide sudah, suara jelas. Oke. Baik, kita mulai untuk kuliah Blok Infeksi. Sekarang kita masuk hari ketiga. Saya akan melanjutkan memberikan topik tentang uh, malaria. Ya, jadi malaria adalah salah satu penyakit infeksi, ya, penyakit infeksi yang akan sering kita dapatkan nanti dalam prakteknya. Nah, malaria di sini bisa kita dapatkan biasanya pada wisatawan yang datang dari daerah endemik. Memang untuk saat ini Bali tidak termasuk daerah endemik malaria, tetapi nanti kita sebagai destinasi wisata, maka risiko untuk mendapatkan kasus malaria akan selalu ada. Nah, malaria mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam hal manajemennya. Tetapi dalam hal diagnosis tetap masih menggunakan gold standar smear malaria. Nah, kemudian perubahan dari tata laksana malaria yang mengalami perkembangan dari masa ke masa itu selalu diupdate oleh WHO, ya. Tolong semua mahasiswa tolong dimut dulu semua. Halo? Tolong dimut semuanya atau saya yang mute all. Saya mute all semua, tak boleh ribet. Oke, saya lanjutkan. Adik-adik bisa mengakses guideline penanganan malaria dari WHO yang 15. Ya, seperti pada slide ini bisa dilihat. Kemudian Adi, beri ya bos. Next slide-nya. Next slide-nya. Oh, nggak bisa. Cek dulu di sini. Nah, ini nyetop rekornya, ini aja hilangin itu ya. Tapi dia biar Ya. Ya, ya, dah. Sini. Kayaknya segitu. Baik, saya lanjutkan. Sorry, ada gangguan teknis. Kementerian Kesehatan mengeluarkan buku-buku tentang bagaimana tata laksana malaria. Buku ini bisa adik-adik akses sendiri, jadi bisa di-download ya. Ada tentang buku saku tata laksana kasus malaria. Ya, ini tahun 2018. Kemudian WHO juga ada mengeluarkan bagaimana manajemen severe malaria, sebuah handbook. Ini bagus sekali buku ini kalau dibaca nanti akan bisa mendapatkan bagaimana pedoman kita di dalam melakukan diagnosis dan juga melakukan tata laksana dari malaria. Malaria dari sisi epidemiologi bisa kita lihat bahwa daerah yang menjadi tempat kita mendapatkan infeksi malaria, terutama daerah pada yang beriklim tropik. Jadi beriklim tropik termasuk di Indonesia. Nah, Indonesia tidak semua daerahnya adalah endemik malaria, tapi lebih kepada daerah-daerah di Indonesia Timur, terutama di Papua,
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat juga sebagian kita akan dapatkan kasus-kasus malaria. Di Asia Tenggara secara umum banyak sekali kasus-kasus malaria akan kita dapatkan di Thailand, kemudian Vietnam, Filipina, Afrika, Amerika Tengah. Ya, kenapa kasus malaria banyak didapatkan di daerah tropik? Ini terkait dengan adanya vektor. Ya, karena vektornya adalah nyamuk Anopheles memang hanya bisa hidup di daerah yang beriklim tropik. Nah, kembali pada kuliah waktu awal saya berikan bagaimana introduction tentang penyakit infeksi, ya infeksi dan penyakit infeksi, bahwa untuk terjadinya suatu infeksi harus ada tiga, ada host, ya ada agent, ada environment. Pada malaria juga berlaku. Hostnya adalah manusia, ya agentnya adalah plasmodium, ya di sini parasitnya. Kemudian environment, jadi beberapa lingkungan yang mempermudah hidupnya vektor. Ya, itu termasuk environment. Environmentnya daerah tropik itu adalah suatu environment. Ada host yang tinggal di daerah tropik, ada parasitnya, dan kemudian lingkungan yang mempermudah hidupnya vektor tersebut yang akan mentransmisikan penyakit malaria sehingga malaria selalu akan ada. Ini juga terkait nanti dalam hal penanganan, bagaimana kita melakukan penanganan terhadap malarianya, dan jangan lupa juga harus menangani daripada vektornya untuk melakukan eliminasi. Penyebab daripada malaria adalah plasmodium, jadi ada 5 spesies plasmodium. Kalau dulu awalnya 4, sekarang ada plasmodium 10 tahun terakhir yang dikenal sebagai Plasmodium knowlesi. Jadi, semua spesies Plasmodium ini terdistribusi di seluruh dunia, tetapi ada beberapa Plasmodium yang distribusinya hanya pada area tertentu. Ya, saya ambil contoh, Plasmodium ovale itu distribusinya lebih banyak di Afrika bagian barat atau di Pasifik. Kalau di Indonesia tidak pernah. Kita pernah mendapatkan kasus Plasmodium ovale itu pada mereka yang datang dari Afrika Barat. Ada satu kasus pernah kita dapatkan. Setiap Plasmodium mempunyai variasi menimbulkan penyakit yang berbeda. Yang paling berat adalah Plasmodium falciparum. Ya, jadi Plasmodium falciparum. Karena Plasmodium falciparum mempunyai kelebihan, ya dalam artian dia akan bisa menimbulkan adanya sekuestrasi, porosetting, cytoadherence, nanti akan saya jelaskan pada bahasan berikutnya. Hal itulah yang menyebabkan kenapa Plasmodium falciparum paling sering menyebabkan malaria yang berat. Berikutnya Plasmodium vivax. Plasmodium vivax ini paling luas tersebar. Jadi hampir di seluruh area tropik kita akan dapatkan Plasmodium vivax. Plasmodium vivax mempunyai perbedaan dengan Plasmodium yang lain. Dalam hal yang pertama, Plasmodium vivax bisa menyebabkan relapse. Karena vivax mempunyai stadium hypnozoid. Jadi stadium hypnozoid, Plasmodium itu akan menetap di liver. Nanti suatu waktu, kalau kita hanya menterapi malaria pada eritrositnya, maka pada yang di liver stadium di hypnozoid tidak kita terapi, maka akan bisa menimbulkan relapse. Ovale sudah saya sampaikan tadi, ovale juga bisa menimbulkan relapse. Jadi ada dua Plasmodium yang bisa menimbulkan relapse, yaitu Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale. Kalau Plasmodium malariae, ya ini relatif jarang, tapi ada beberapa perbedaan dengan yang lain. Dia bisa menimbulkan suatu gangguan pada ginjal yang disebut sindrom nefrotik. Ini pada Plasmodium malariae. Dia bisa menimbulkan infeksi yang kronik dan adanya recrudescence yang telat biasanya. Kalau kita tidak menterapi secara total, jadi secara radikal istilahnya kalau dalam terapi malaria. Nah, yang terakhir ini adalah Plasmodium knowlesi. Plasmodium knowlesi ini awalnya itu diketahui menginfeksi adalah monyet. Ya, jadi monyet, jadi dia bersifat zoonosis, itu di daerah Sabah, Sarawak, di daerah Malaysia yang banyak didapatkan. Tetapi sudah sampai di Indonesia. Kita ada beberapa laporan kasus tentang malaria knowlesi yang kita baca ada di Aceh, sudah pernah dilaporkan juga di sebagian di Sulawesi. Jadi boleh dikatakan knowlesi itu sudah ada di Indonesia. Nah, bagaimana life cycle daripada Plasmodium? Ya,
perjalanan plasmodium dari nyamuk, ada di dalam tubuh nyamuk sampai ke manusia, bisa saya jelaskan dari gambar berikut. Nanti saya akan share di Oase ya, video tentang perjalanan life cycle plasmodium. Ya, sebentar saya akan share, saya belum, tadi pagi belum sempat saya masukkan ke Oase. Tadi untuk kuliah ini sudah saya masukkan di Oase, mahasiswa bisa download slide kuliah saya di Oase. Untuk video akan menyusul, saya siapkan video tentang bagaimana perjalanan plasmodium itu dari tubuh nyamuk, dari nyamuk dia masuk ke hostnya manusia dan sampai timbulnya klinis infeksi. Jadi ada dua fase, ada fase seksual dan ada fase aseksual dalam perjalanan plasmodium. Pertama kali plasmodium itu akan masuk ke dalam tubuh host manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles melalui air liur. Jadi liur daripada nyamuk yang menggigit host itu mengandung plasmodium. Ya, plasmodium itu akan masuk ke dalam tubuh host melalui aliran darah, ya. Jadi kapilernya misal di kulit dia masuk. Nanti setelah itu dia akan dalam bentuk dia sporozoid namanya, stadium sporozoid ya. Sporozoid ini akan masuk aliran darah, dia masuk ke liver. Ya, dia ke liver dulu. Ini namanya stadium liver. Inilah yang disebut hypnozoid. Dia akan berkembang biak di dalam liver. Nah, setelah di dalam liver, dia akan berubah menjadi bentuk merozoid. Nah, bentuk merozoid ini akan dilepaskan ke aliran darah. Aliran darah dia akan menuju sel-sel eritrosit. Jadi target sel daripada plasmodium itu adalah sel darah merah. Ya, sel darah merah. Jadi target selnya adalah eritrosit. Parasit ini, plasmodium ini akan masuk ke dalam sel darah merah. Jadi ada namanya reseptor pada eritrosit, kemudian ada spike-nya juga pada plasmodium itu, sehingga bagaimana caranya dia bisa masuk ke dalam sel darah merah. Di dalam sel darah merah, merozoid ini akan mengalami multiplikasi, jadi akan mengalami perkembangbiakan di dalam, dia bertambah banyak di dalam sel eritrosit. Sampai akhirnya, karena terlalu besar, banyak dia mengalami multiplikasi, maka akan terjadi rupture dari atau pecahnya dari sel darah merah. Oke, jelas sampai situ ya? Nah, pada saat pecahnya eritrosit itu akan dilepaskan dari parasit-parasit itu akan lepas. Nah, parasit yang lepas itu akan kembali mencari eritrosit. Jadi bertambah lagi ke eritrosit yang lain, berkembang biak di eritrosit yang satu. Kemudian dia akan pecah lagi, dia menuju, begitulah terus sampai akhirnya sampai terjadi manifestasi malaria yang berat. Kenapa terjadi demam pada malaria? Karena pada saat pecahnya eritrosit itu dilepaskan juga pirogen ya yang akan memicu daripada pusat termoregulator suhu di hipotalamus. Ya. Nah, yang dilepaskan oleh sel darah merah itu akan berkembang ya di luar, dia juga akan berkembang biak menjadi bentuk gametosit. Ada makrogametosit, ada mikrogametosit. Oke, nanti mikrogametosit ini akan jadi host yang sudah sakit yang terinfeksi itu akan digigit oleh Anopheles lagi, maka yang dihisap oleh Anopheles itu adalah mikrogametosit dan makrogametosit, gametositnya terutama. Nah, gametositnya masuk ke tubuh nyamuk kembali, dia akan mengalami fase seksual. Ya, di dalam tubuh nyamuk terbentuklah kemudian namanya ookinet, kemudian ookiste, ya, kemudian mengalami sporogoni, jadi mengalami fase seksual di dalam tubuh nyamuk, dan akhirnya akan terbentuk kembali sporozoid yang tersimpan di dalam kelenjar ludah nyamuk. Ya.
Nanti di kelenjar ludah nyamuk itu sudah tersimpan sporozoid, artinya si nyamuk itu akan siap menularkan lagi ke host yang lain. Jadi seperti itu siklusnya akan terus berjalan. Ya, nanti dengan video akan lebih jelas. Manifestasi klinis daripada malaria yang paling sering akan dikeluhkan oleh pasien malaria adalah demam. Bagaimana tipikal demam pada malaria itu berbeda-beda tergantung kepada jenis plasmodiumnya. Kalau plasmodiumnya Plasmodium vivax, maka demam akan muncul setiap 3 hari. Makanya dinamakan malarianya adalah malaria tertiana. Jadi kalau hari Senin demam, contoh saya ambil ya, seperti pada gambar ini, adik-adik bisa lihat bagaimana gambar kurva demam ini. Dia akan muncul demam, kemudian akan suhunya kembali normal. Ini nama demamnya adalah tipe intermittent. Sudah ada ya waktu kuliah kemarin. Masih ingat kuliah yang saya kasih hari Senin, bagaimana tipe-tipe demam dan penyakit-penyakitnya, dibaca kembali. Ini keterkaitan. Makanya kuliah introduction itu pengenalan penyakit infeksi dan infection dan infectious disease terkait dengan kuliah-kuliah berikutnya tentang penyakit-penyakit infeksi. Salah satu contohnya ini. Kalau Anda mahasiswa buka kembali pelajaran tentang tipe demam, ini akan bisa masuk di sini. Dia demam tipenya intermittent. Kalau tersiana, akibat Plasmodium vivax, demamnya tiap 3 hari. Kalau hari Senin demam, misalnya Selasa Rabu nggak demam, Kamis lagi. Jadi setiap 3 hari. Kenapa tiap 3 hari? Itu terkait dengan sifat plasmodiumnya, dia akan mengalami fase perubahan sampai terjadi pecahnya eritrosit itu setiap 3 hari. Ya, jadi karena demam terjadi pada saat eritrosit itu pecah, dia akan mengeluarkan sitokain. Nanti akan dia masuk lagi pada saat bereplikasi di dalam sel darah merah, tidak akan muncul gejala klinis, tidak ada. Jadi pasien akan kelihatan sehat. Kalau malariae itu tiap 4 hari. Jadi 1 hari demam diikuti 3 hari bebas demam. Ya, jadi lebih panjang kalau Plasmodium malariae. Nah, yang paling cepat adalah Plasmodium falciparum. Kalau falciparum itu demamnya tiap 2 hari. Sekarang demam, besok tidak demam, lusa demam lagi. Ya, jadi ini juga tipe demamnya sama, tipe demam yang intermittent. Ya. Nah, sekarang bagaimana saya lebih banyak mengajarkan tentang klinis ya, karena dari sisi penyakit infeksi ya. Kalau klinis, bagaimana kita menegakkan diagnosis penyakit malaria? Bisa kembali buka kuliah awal, introduction itu, bagaimana tahapan menegakkan diagnosis penyakit infeksi. Hampir sama dengan penyakit-penyakit pada umumnya, yaitu melalui tahapan wawancara, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Sekarang, bagaimana dengan malaria? Pada anamnesis, apa yang harus kita lakukan wawancara kepada pasien yang diduga malaria sehingga tepat menuju diagnostik yang kita harapkan. Malaria biasanya dengan keluhan demam, sifat demamnya itu ada spesifikasinya, yaitu demam disertai menggigil, berkeringat. Ya, itu namanya triasnya. Jadi ada demam, ada menggigil, ada berkeringat. Demamnya intermittent. Juga disertai gejala penyerta seperti sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot. Ya, jadi tidak spesifik gejala-gejala sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot juga bisa didapatkan pada infeksi-infeksi yang lain. Bisa infeksi virus juga bisa seperti ini. Tetapi kalau demamnya disertai dengan menggigil dan berkeringat itu lebih mengarah ke malaria. Walaupun bukan satu-satunya gejala pastinya. Ya, nanti ada tahapan berikutnya. Yang kedua, di dalam anamnesis, tanyakan juga riwayat sakit malaria. Ya, kadang-kadang pasien memang mempunyai riwayat malaria, apakah ini malaria yang sekarang relapse atau reinfeksi. Berbeda antara relapse, reinfeksi, recrudescence, itu berbeda. Kemudian riwayat minum obat malaria, riwayat pengobatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita menanyakan adakah riwayat berkunjung ke daerah endemik malaria atau riwayat tinggal di daerah endemis malaria. Ini tanyakan.
Jadi harus tahu endemik malaria itu di mana. Ya, sehingga kita bisa menduga kemungkinan terinfeksi, terutama dalam travel medicine. Nanti ada kuliah travel medicine, bagaimana pentingnya kita menanyakan travel history pada pasien-pasien dengan keluhan demam. Ya, karena sangat terkait dengan faktor risiko dari terinfeksi. Itu poin-poin yang penting dari anamnesis. Sekarang pemeriksaan fisik. Setelah anamnesis kita lanjut pemeriksaan fisik. Ada beberapa temuan yang kita berusaha mencari pada dugaan malaria. Yang pertama adalah suhu tubuh, pasti karena pasien dengan keluhan demam. Kita biasa mengukur suhu tubuh di aksila, misalnya di atas 37,5. Atau jangan terjebak kalau misalnya pasien tidak demam. Mungkin pasien datang pada fase dia tidak demam. Jadi dari histori kita akan mendapatkan. Dia menceritakan bahwa kemarin dia demam, pada saat dia datang tidak demam, belum tentu bukan malaria, jadi bukan satu-satunya. Ya, karena malaria kan intermittent fever. Perhatikan pada pemeriksaan fisik kepala konjungtivanya, biasanya ada pucat, karena anemia bisa terjadi pada malaria, dan juga perhatikan pada sklera ada jaundice atau tidak, ikterik. Ya, skleranya yang dilihat, ikterik atau tidak, karena ada komplikasi malaria menimbulkan jaundice. Jadi dada mata, perhatikan konjungtiva, apakah ada pucat, sklera, apakah ada ikterik. Dan yang penting juga adalah pada pemeriksaan fisik abdomen. Perhatikan apakah ada hepatomegali, bisa tanda daripada malaria, dan yang lebih sering lagi adalah splenomegali. Ya, jadi pembesaran limpa akibat malaria. Pembesaran limpa akibat malaria itu paling berat biasanya pada Plasmodium falciparum. Ya, paling berat. Kemudian juga bisa pada pipa. Kadang-kadang pembesaran spleen ini bisa menetap, terutama pada mereka yang tinggal di daerah endemik malaria. Jadi dia akan terus terpapar oleh parasit, jadi ada infeksi, bisa menjadi kronik juga. Kenapa dia bisa menjadi menetap? Spleennya adalah pembesaran spleen itu adalah akibat dari aktivasi daripada reticuloendothelial cell, jadi termasuk RES dia. Jadi setiap ada infeksi akan merespon RES-nya, sehingga spleennya terus direspon terus-menerus, maka akan terjadi splenomegali yang menetap untuk mereka yang tinggal di daerah endemik. Itu namanya TSS, biasanya istilah Tropical Splenomegaly Syndrome. Nah, setelah kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, sekarang kita lanjut pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa yang kita lakukan pada malaria, itu yang paling penting. Saya langsung ke yang paling penting. Jangan banyak pemeriksaan tapi tidak mengarah. Yang paling penting adalah pemeriksaan sediaan darah, jadi hapusan darah, tetes tebal, dan tetes tipis. Pemeriksaan mikroskopis malaria ini bisa dikerjakan di laboratorium, di rumah sakit, juga bisa di puskesmas. Ya, karena dengan pemeriksaan mikroskopis ini kita bisa mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama adalah ada atau tidaknya parasit malaria, itu dengan tetes tebal. Ya, ada parasit atau tidak. Kemudian dengan tetes tipis kita bisa lanjutkan untuk melihat spesies malarianya. Jenis malarianya bisa kita lihat dari hapusan darah tersebut. Apakah Plasmodium pipak, apakah Plasmodium falciparum, atau Plasmodium yang lainnya. Dan juga bisa melihat stadium daripada parasitnya. Apakah kita bisa lihat gametnya, apakah kita bisa lihat tropozoitnya, seperti itu. Jadi bisa akan kita lihat. Itulah kelebihan daripada pemeriksaan mikroskopis. Di samping itu, pemeriksaan mikroskopis dengan sediaan darah tersebut, kita juga bisa menilai kepadatan parasit atau jumlah parasit. Berapa jumlah parasit per lapangan pandang. Apakah kualitatif misalnya positif 1, 2, 3, 4, ataukah jumlah parasitnya per sekian eritrosit atau per sekian leukosit, kadang dihitung oleh laboratoriumnya. Saya kira nanti akan ada OSCE untuk mahasiswa tentang
memeriksa hapusan darah malaria, tapi yang memberikan biasanya dari bagian atau dari Departemen Parasitologi. Kalau kami dari penyakit dalam memberikan dari sisi klinisnya. Kita berbagi. Mahasiswa harus tahu jenis parasitnya seperti apa dan juga klinisnya. Nah, pemeriksaan kedua yang sekarang berkembang adalah pemeriksaan uji diagnostik cepat atau namanya RDT, Rapid Diagnostic Test. Pemeriksaan ini bekerja mendeteksi antigen parasit malaria. Jadi RDT itu bukan mendeteksi antibodi ya, berbeda. Pada beberapa penyakit infeksi, RDT itu mendeteksi antibodi. Tapi pada malaria dia mendeteksi antigennya dengan menggunakan metode namanya imunochromatography. Sekarang yang mana dipilih untuk diagnostik malaria? Yang pertama tentunya pemeriksaan mikroskopis, hapusan darah. Kalau tidak ada sarana pemeriksaan hapusan darah, barulah melakukan pemeriksaan rapid test. Salah satu, ya. Tetapi ada kelemahan daripada rapid test. Rapid test itu tidak bisa dipakai untuk follow up terapi. Oke, kalau untuk follow up pengobatan, nanti akan saya sampaikan pengobatan harus menggunakan hapusan darah. Kalau rapid test itu dia bisa menetap positif, dia terus masih antigennya masih terdeteksi. Ya, tapi kita dengan smear malaria kita bisa mendeteksi kepadatan parasit. Itu kelebihannya. Jadi perkembangan diagnostik juga mengalami perubahan-perubahan. Bisa dilihat pada gambar ini bagaimana cara memeriksa rapid testnya. Sangat simpel. Ambil satu stick ya. Stick, kemudian tetesin buffernya. Tetesin buffernya itu buffernya yang gambar itu ya. Kemudian ambil darah dari pasien yang akan kita periksa, tetesin ambil cukup kapiler saja, gampang. Dengan kapiler aja bisa, tidak perlu darah pena. Ditetesin di area di stick itu yang sudah kita isi, area yang ada tempatnya itu. Di sana ditetesin, kemudian ditambahkan buffer. Nanti setelah itu akan kita tunggu sekitar 15 menit, kita lihat 10-15 menit biasanya. Nanti kan kita lihat ada garis berapa, di mana. Sekarang rapid test itu sudah bisa sampai mendeteksi spesies. Kalau dulu hanya menyatakan positif malaria, ya tidak tahu spesies. Sekarang sudah sampai pada tahapan, oh ini falciparum, ini vipak. Dari rapid test sudah bisa. Jadi perkembangan diagnosis juga mengalami kemajuan, tetapi pada malaria ingat, gold standar daripada diagnosis tetap adalah pemeriksaan tradisional, saya bilang. Pemeriksaan tradisional itu ya mikroskopis, ya dengan menggunakan hapusan darah itu. Apapun kemajuan daripada diagnostik penyakit infeksi seperti malaria, gold standar tidak akan pernah berubah. Coba nanti kita lihat, tidak akan pernah berubah. Karena diagnosis penyakit infeksi, kembali saya sampaikan bagaimana mendiagnosis penyakit infeksi. Ada dua, ada diagnostik presumtif, ada diagnosis definitif. Kita harus selalu berusaha sampai diagnosis definitif. Bagaimana diagnosis definitif adalah dengan menemukan agen penyebabnya. Bagaimana menemukan plasmodium? Ya tentunya plasmodium yang ada di dalam eritrosit, ya kita harus memeriksa hapusan darah. Hapusan darah untuk melihat eritrositnya apakah berparasit atau tidak. Ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, sekarang kita sudah sampai pada diagnosis malaria. Pasien ini adalah malaria. Kita temukan adanya parasit malaria parasit plasmodium di dalam sel eritrositnya. Apa langkah selanjutnya dalam tindakan diagnosis kita? Yang pertama, harus kita klasifikasikan dulu malaria tersebut, apakah malaria ringan ataukah malaria berat. Ya, ini tahapan. Uncomplicated malaria atau complicated malaria. Kalau disebut complicated malaria, ada kriterianya. Ada kriteria klinis, ada kriteria laboratorium. Jadi kalau gampang sekali caranya ini, kalau ada salah satu aja tanda malaria berat, udah pasti complicated malaria. Kalau tidak ada tanda-tanda berikut, yang akan saya tampilkan slide berikut, itu malaria uncomplicated. Nah, perkembangan sekarang, complicated malaria atau severe malaria disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Ini sudah pasti, karena falciparum memang paling berat. Plasmodium vivax. Mix kadang Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Dan yang terakhir Plasmodium knowlesi. Plasmodium knowlesi juga bisa menimbulkan malaria berat. Kalau dibaca, kalau mahasiswa suka membaca buku-buku teks yang lama ya buku teks yang lama itu maksudnya
textbook zaman dulu, yang zaman dulu itu tahun 70, 80 ada textbook, coba dibaca tentang malaria berat. Maka akan ada definisinya begini, masih di buku textbook lama. Malaria berat adalah malaria pada stadium aseksual di mana didapatkan Plasmodium falciparum dengan tanda-tanda berikut. Hanya menyebutkan falciparum karena ilmunya dulu malaria berat hanya oleh falciparum. Tetapi saat ini belakangan malaria berat juga disebabkan oleh Plasmodium vivax, juga Plasmodium knowlesi. Nah, malaria yang ringan bisa berkembang menjadi berat dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena mengalami replikasi di dalam eritrosit yang terus-menerus, dia akan menimbulkan komplikasi, ada komplikasi ya, berat jadinya. Ya, jadi seperti ini. Apa saja tanda-tanda malaria berat? Bisa kita lihat. Yang pertama, bila ada gangguan atau penurunan kesadaran. Ya, jadi kita mengukur kesadaran dengan Glasgow Coma Scale atau Blantyre Coma Scale. Ada prostration, tahu prostration ya? Prostration itu rasa lemah yang hebat. Jadi lemah sekali sampai berdiri pun tidak bisa, bangun pun tidak bisa karena rasa lemasnya. Itu namanya prostration istilah. Ada multiple convulsion atau kejang berulang. Ada kejang berulang. Disebut berulang bila lebih dari 2 kali dalam 24 jam. Kalau ada kejang-kejang. Ada shock. Tekanan darah sistoliknya di bawah 70, itu definisinya kalau ada shock. Ada udim paru, bisa dilihat juga dari radiologi, radio pemeriksaan imagingnya. Ada perdarahan yang signifikan. Ada jaundice. Jaundice disebut jaundice bila bilirubinnya di atas 3. Jadi kalau ada salah satu saja dari yang saya sebutkan tadi, itu kita golongkan malaria berat atau complicated malaria atau severe malaria. Tanda-tanda yang lain, ya ini sign, apa tanda-tanda ini bisa kita dapatkan dari pemeriksaan penunjang. Yang pertama, bila ada hemoglobin di bawah 5, bila ada anemia yang berat, bila ada hipoglikemia, itu blood glucose di bawah 40 mg per desiliter. Bila ada asidosis, asidosis itu bisa dilihat dari pemeriksaan blood gas analysis, bikarbonatnya di plasma kurang dari 15. Atau ada tambahan yang baru sekarang adalah kadar laktat juga dimasukkan belakangan, ada kriteria yang baru. Itu istilahnya hiperlaktatemia. Ya, kalau dulu nak disebutkan itu. Itu di atas 5. Ya. Ada gangguan ginjal, renal impairment, ditandai oleh kreatinin di atas 3, perhatikan itu. Dan ada kriteria yang baru lagi bila hiperparasitemia. Kalau parasitnya terlalu banyak, belum di atas 10%, walaupun belum muncul gejala yang lain, juga kita masukkan ke dalam severe malaria. Nah, sekarang siapa saja yang bisa terinfeksi malaria sampai severe? Ya, itu ada beberapa faktor predisposisi dan faktor protektif pada host. Sekarang kita ngomong hostnya. Ada faktor predisposisi, orang akan lebih cepat menjadi malaria berat. Ada faktor genetik, ada faktor acquired. Pada mereka dengan sickle cell disease, jadi ada gangguan pada sel darah, sickle cell, atau golongan darah B, itu akan secara genetik akan mempermudah menjadi predisposisi. Kalau pada faktor acquired akan cenderung berat pada host dengan kehamilan, ya, postpartus baru habis melahirkan yang awal, early, pada pasien-pasien malnutrisi, jadi kalau pasien malnutrisi, pada pasien HIV, jadi akan cenderung lebih berat ya pada pasien AIDS, dan juga pada pasien dengan hyposplenism, malah kalau splennya kecil. Tetapi ada juga faktor protektif. Jadi faktor-faktor ini akan melindungi host terhadap malaria yang berat. Seperti sickle cell trait namanya. Ada pasien dengan hemoglobin C, ini kelainan-kelainan darah. Pasien thalassemia, itu susah jadi berat ya. Ada glikopurin A dan B dan golongan darah O. Kalau golongan darah O, dia protektif sebenarnya. Kalau yang predisposisi cenderung berat itu golongan darah B.
Jadi untuk terjadinya malaria yang berat atau derajat malarianya, outcome-nya itu bisa ringan, bisa berat, bahkan kematian. Atau ada juga yang asimptomatik. Jadi ada faktor host, faktor agent, faktor environment kembali. Ya, jadi faktor saya ke faktor agent dulu ya. Kalau agent kan parasitnya bagaimana, apakah ada drug resisten, bagaimana multiplikasinya, bagaimana kemampuan sitoaderennya, rosettingnya, dan juga ada polimorfisme daripada antigen parasit tersebut. Polimorfisme tertentu dia cenderung lebih berat, atau ada suatu variasi pada antigen permukaan daripada parasit tersebut. Ada namanya antigen permukaan. Ada beberapa jenis antigen permukaan. Di permukaan parasit itu ada antigennya atau ada toksinnya juga. Kalau host factor, kita lihat apakah ada immunity. Artinya memang sudah punya imunitas terhadap malaria. Imunitas terhadap malaria bisa didapatkan pada mereka yang memang tinggal di daerah endemik. Adanya sitokain-sitokain proinflamasi. Ya, pada malaria berat sitokainnya juga sangat meningkat. Yang proinflamasi, terjadi hiperinflamasi juga. Faktor genetik tadi sudah saya sampaikan, ya, adanya beberapa kelainan sel darah juga akan berpengaruh, yang mana dia akan menjadi berat, yang mana dia akan malah bersifat protektif. Umur, ya, umur juga menentukan. Pada usia muda sangat sering, pada usia pediatri itu malarianya cenderung perang, ya, atau pada kehamilan. Faktor geografik juga mempengaruhi apakah akan outcome-nya, bagaimana akses terhadap diagnostik dan pengobatan, bagaimana transmisi, tingkat transmisi daripada parasit di daerah tersebut. Ya, intensitas transmisi. Ada namanya daerah dengan hiperendemik. Ya, tahu pernah baca hiperendemik malaria, ada daerah hipoendemik, ada daerah mesoendemik, itu juga mempengaruhi. Kalau daerah hiperendemik artinya kemungkinan akan cenderung outcome-nya lebih berat. Nah, ini saya menjelaskan bagaimana secara molekuler interaksi antara sel darah antara parasit dengan sel darah merah. Jadi kita lihat sporozoid ya akan ditangkap pertama kali oleh sel Cooper dulu namanya, sel Cooper cell, ya, masuk lewat Cooper cell. Kemudian dia akan menuju liver. Di liver itu ada namanya sel hepatosit. Sel liver itu namanya sel hepatosit. Ya, mudah-mudahan sudah sampai di sana basic ilmunya ini karena masih semester 3 ya. Hepatosit, dan di dalam hepatosit itu dia akan mengalami perkembangbiakan juga. Ya, kemudian akan dilepaskan merozoit. Nah, di gambar ini merozoit. Nah, baru dia invasi ke eritrosit. Perjalanan tadi, dia akan mengalami perubahan bentuk di eritrosit menjadi bentukan ring form, kemudian menjadi bentukan tropozoit. Ini di dalam sel eritrosit. Kemudian dia akan berlanjut mengalami bentukan kalau bertambah banyak, karena ada kemampuan daripada eritrosit yang berparasit. Istilahnya kalau ada eritrosit yang berparasit, ada eritrosit yang tidak berparasit. Kalau eritrosit berparasit itu dia mempunyai kemampuan mengikat eritrosit yang tidak berparasit. Satu eritrosit yang berparasit dia akan mengikat banyak eritrosit yang tidak berparasit di sekitarnya sehingga terjadi bentukan seperti bunga. Namanya rosetting formation. Di samping itu, eritrosit yang mengandung plasmodium di dalamnya juga akan gampang sekali melekat pada sel-sel endotel. Tahu sel endotel ya? Sel endotel itu sel-sel di pembuluh darah itu namanya. Dinding pembuluh darah itu selnya namanya sel endotel. Nah, dia akan melekat di sana. Ya. Di samping itu ada juga peristiwa sel-sel eritrosit yang rupture tadi, yang tidak rupture, dia akan mengalami rosetting sitoaderen. Yang rupture, dia akan merilis daripada sitokain tadi. Ada sitokain proinflamasi seperti tumor, nekrosis, faktor alfa, TNF alfa yang banyak.
Nah, ini gambarnya yang tadi itu perjalanannya. Jadi bagaimana terjadinya malaria berat ini adalah pada Plasmodium falciparum mekanismenya, pathomekanisme. Terjadinya malaria berat di mana terjadi rosetting, adanya cytoadherence daripada endotel dan kemudian akan terjadi sekuestrasi, jadi penumpukan daripada sel eritrosit berparasit di vaskuler, terutama pada kapiler-kapiler, akan terjadilah oklusi daripada vaskuler. Intinya terjadi oklusi vaskuler. Oklusi itu adalah tertutupnya vaskuler sehingga tidak terdapat flow aliran oksigen dan nutrien ke organ-organ vital sehingga terjadilah malaria berat. Itu teori yang dipahami saat ini sebagai pathomekanisme dari severe malaria. Ini kami mendapatkan dari atlas beberapa gambar yang membuktikan memang adanya, ini pada gambar pertama adik-adik bisa lihat, gambaran sangat transparan kelihatan sel kapiler-kapiler yang diisi oleh eritrosit berparasit. Silakan dilihat, ini yang gambar paling atas ini ya. Saya tunjukkan, ini adalah kapiler yang ditutupi oleh eritrosit berparasit dan yang sudah mengalami oklusi. Nah, ini kapiler yang mengalami penyumbatan. Ini tertutup total ya kapilernya, sehingga aliran darah nggak ada ini. Nah, ini dengan patologi anatomi kita lihat di sini, yang tanda panah ini. Ini sel darah merah nih, ini eritrosit di dalamnya penuh banget. Jadi banyak sekali, jadi tertutup vaskulernya oleh sel-sel eritrosit yang berparasit. Ya, ini gambar-gambar dari atlas pada malaria. Kalau di ini ya, saya sedikit cerita. Kebetulan saya pernah mendapatkan pelatihan malaria, workshop malaria. Sedikit cerita tentang malaria. Saya pernah workshop malaria di Mahidol University. Di Mahidol University itu di Bangkok. Itu pusat kedokteran tropis. Ya. Jadi di sana ada museum malaria. Ya. Jadi ada museum malaria. Di museum malaria di Mahidol tersebut, itu ada berbagai organ-organ yang diawetkan. Jadi ada otaknya orang malaria itu kayak kadaver gitu, tapi organ-organ udah lepas. Ada otaknya pasien malaria seperti apa, ada splinnya, ada livernya. Jadi lengkap sekali, kita bisa mendapatkan pengalaman di sana. Kemudian di Mahidol University itu, di pusat kedokteran tropis di sana, dia mempunyai preparat malaria dari semua daerah seluruh dunia. Sangat menarik sekali. Ya, jadi mereka perkembangan ilmu kedokterannya, terutama di bidang penyakit infeksi tropik. Kalau menurut saya, Mahidol itu jauh lebih bagus dibandingkan kita. Ya, kita masih, bagaimana kita mengkoleksi data aja masih kurang. Ya, pengalaman kita mungkin banyak, tetapi kita kurang dari sisi mengkoleksi, mengumpulkan dan menulis. Itu kelemahan kita. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa ini banyak yang tertarik juga pada ilmu kedokteran tropik, bisa belajar lebih banyak, karena masih banyak yang belum kita tahu, dan biar tidak kalah dengan negara-negara tetangga seperti Thailand. Ya, di sana juga ada pusat pendidikan untuk S2, TropMed juga ada di sana di Mahidol. Bagi mungkin yang mau tertarik belajar lebih mendalam tentang kedokteran tropik, ada Strata 2 TropMed juga ada. Ya, nggak tahu. Nah, mungkin karena sekarang masih masa pandemi, nggak ada ya, atau online saya nggak tahu. Tapi mereka rutin menerima mahasiswa untuk Strata 2 juga untuk TropMed. Baik, saya lanjutkan sekarang ke tata laksana. Bagaimana kita melakukan tata laksana pasien malaria. Yang pertama adalah tentunya sebelum tata laksana kita melakukan diagnosis secara dini. Ya, jadi diagnosis harus early. Ya. Early diagnosis followed by early treatment. Itu selalu berlaku seperti itu. Di bidang penyakit infeksi pun selalu diusahakan mendapatkan diagnosis lebih dini. Kalau diagnosis kita dapatkan lebih dini, maka treatmentnya juga lebih cepat.
Karena pasien-pasien infeksi rata-rata akan mengalami progresivitas, termasuk malaria. Kalau malaria terlambat dideteksi, terlambat didiagnosis, maka tidak akan memikirkan terapi malaria, maka akan terjadi progresivitas ke arah malaria yang berat. Dari Kemkes itu menyarankan sebaiknya pengobatan bisa diberikan dalam waktu 24-48 jam dari timbulnya gejala. Jadi jangan lebih dari 2 hari demam, gejala sudah ada, kita belum bisa mendiagnosis. Kedua, dari sisi kebijakan, kita harus menggunakan obat-obat anti malaria secara rasional. Ya, rasional. Tujuan daripada menggunakan obat anti malaria secara rasional adalah yang pertama, kita akan bisa mengurangi penyebaran resistensi obat. Ini adalah permasalahan yang akan kita hadapi, adanya resistensi terhadap obat malaria. Jadi resistensi itu bukan hanya antimikroba, bukan hanya antibiotika, bukan hanya antiviral, tetapi anti malaria juga mengalami perkembangan resistensi yang sangat cepat. Ya, kalau dulu kita menggunakan kloroquine ya, sekarang kloroquine sudah resisten hampir di seluruh dunia. Ya, artinya tidak boleh lagi pakai kloroquine, hanya beberapa area tertentu yang masih menggunakan. Tapi Indonesia semua area adalah kloroquine resisten. Penggunaan obat malaria secara rasional akan mengurangi kos pemborosan dan memastikan manajemen kasus sudah efektif. Nah, untuk bisa mendapatkan pengobatan malaria secara rasional, tentunya kita harus mendapatkan akses untuk diagnosis yang tepat. Harus disiapkan juga akses universal untuk diagnosis parasitologis. Untuk saat ini di daerah kita, untuk tata laksana malaria sudah mengalami perubahan yang sangat baik. Jadi di puskesmas pun sebenarnya sudah bisa melakukan diagnosis parasitologi. Di kementerian atau di tingkat daerah, di tingkat provinsi, itu ada di Dinas Kesehatan tingkat 1, itu juga ada tim malaria, dan kebetulan saya juga ikut bergabung di tim malaria, sudah hampir 10 tahunan berkecimpung dengan malaria di Bali ya. Jadi kita rutin melakukan pelatihan-pelatihan terhadap petugas-petugas malaria. Kita juga rutin melakukan pelatihan-pelatihan terhadap dokter umum maupun dokter spesialis dalam hal tata laksana malaria. Ya, karena tujuan akhir daripada pemerintah kita sebenarnya adalah eliminasi malaria. Ya, mudah-mudahan tercapai. Nah, kebijakan berikutnya dalam tata laksana malaria adalah menggunakan terapi malaria kombinasi. Jadi tidak ada terapi tunggal. Tidak ada istilah monoterapi pada malaria. Jadi selalu terapi kombinasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, jadi sinergis daripada obat malaria tersebut, dan dengan menggunakan terapi kombinasi bisa mencegah atau menunda terjadinya resistensi terhadap obat malaria. Ya. Dan yang terakhir, kebijakan di dalam tata laksana yang harus kita terapkan adalah menggunakan obat malaria, dosisnya harus berbasiskan berat badan yang tepat. Nah, makanya setiap pasien malaria harus pastikan dulu berat badannya, karena dosis sangat tergantung kepada berat badan. Bagaimana standar pengobatan malaria? Kita bedakan menjadi 2, apakah malaria tanpa komplikasi ataukah malaria komplikasi. Saat ini sudah jam 11.50, jadi sudah jam pertama saya ngasih kuliah. Menurut jadwal 11 sampai 11.50, kemudian 12 sampai 12.50. Saya minta kepada mahasiswa, kuliah akan kita lanjutkan saja, kita teruskan saja. Jadi tidak ada jeda ya. Biar sekalian jedanya terakhir, nanti saya habiskan saja kuliah ini. Saya mengambil masa kuliah 50 menit kali 2 berarti 1 jam 40 menit. Kalau tadi kita mulai kuliah jam 11, berarti kita selesai waktu kuliah saya sampai jam 12.40. Nanti waktu istirahatnya digabung saja, sehingga mahasiswa bisa istirahat habis kuliah ini. Ya, sepakat semua ya? Jadi, tujuan kita mengklasifikasikan malaria tadi kepada malaria uncomplicated dengan malaria complicated adalah juga untuk treatmentnya, tata laksananya. Karena tata laksana
malaria yang ringan, yang uncomplicated itu berbeda dengan malaria yang complicated. Kalau malarianya uncomplicated, kalau malaria ringan, cukup dengan terapi anti malaria oral. Jadi obat minum namanya oral. Tetapi kalau malarianya berat, saya bilang harus menggunakan obat malaria secara intravena atau intramuskuler atau suppositoria. Itu beda. Suppositoria juga ada. Tapi preparatnya tidak tersedia. Jadi standar pengobatan kita pada malaria tanpa komplikasi itu harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara nasional. Sehingga dimanapun malaria itu pengobatannya sama. Mau dia di NTT, mau dia di Bali, di Jakarta, malaria obatnya harus sama, harus terstandarisasi. Ya, makanya klinisi harus paham juga tentang bagaimana menangani malaria. Dan untuk dokter, ya, dokter umum, karena ini kan strata 1 nanti akan jadi dokter, itu harus juga memahami malaria. Walaupun kasusnya tidak banyak di sini, karena ada pengalaman, kita cerita tentang pengalaman tentang dokter terinfeksi malaria beberapa tahun yang lalu. Dokter-dokter yang bertugas ke pedalaman, terutama di Papua, NTT, Maluku, itu adalah area-area endemik atau hiperendemik malaria. Ya, karena ada berita juga dokter yang sampai terinfeksi malaria dan meninggal. Ada. Jangan sampai kejadian seperti itu. Makanya mahasiswa kita bekali dengan ilmu bagaimana mendiagnosis, menangani malaria, sehingga nanti setelah menjadi dokter, apalagi bertugas di daerah endemik malaria, atau memang mungkin ada mahasiswa yang dari daerah endemik malaria, bisa melakukan diagnosis, bagaimana mendiagnosis, dan melakukan tata laksana malaria secara tepat, sehingga bisa mengurangi mortalitas dan juga morbiditas. Pengobatan malaria tanpa komplikasi itu menggunakan terapi oral, itu berupa artemisinin combination therapy. Itu namanya singkatannya ACT, singkatan dari artemisinin combination therapy. Kalau di Indonesia kan adalah terapi kombinasi berbasis artemisin. Ya, jadi itu obatnya ACT. Apa jenisnya nanti saya sampaikan. Hanya diberikan kepada penderita dengan hasil pemeriksaan darah malaria positif atau RDT positif. Bukan kepada suspek. Tahu ya, jangan dikasih suspek malaria lama, harus segera kita buktikan. Lain dengan dulu, kalau ilmu zaman dulu itu ada nama istilahnya tersangka malaria. Kayak kriminal aja tersangka. Tersangka, sekarang tidak ada istilah gitu. Suspek harus buktikan. Begitu terbukti, terapi. Lihat, klasifikasikan. Ringan apa berat? Kalau ringan kasih ACT, kalau berat kasih artesunat atau dalam bentuk IV. Simple sebenarnya. Ya, prinsip-prinsipnya itu yang harus dikuasai. Sekarang detailnya seperti ini. Jadi penggunaan ACT harus dengan primaquine sesuai dengan jenis plasmodiumnya. Makanya tentukan plasmodiumnya. Apakah pipak atau falciparum? Karena kalau pipak, primaquine-nya berbeda dengan plasmodium falciparum. Jadi setiap tenaga kesehatan nanti yang akan bertugas health provider harus memastikan kepatuhan pasien minum obat sampai habis agar tidak terjadi resistensi obat malaria. Jadi pada pengobatan malaria, pada pengobatan awal biasanya pasien akan sudah menunjukkan perbaikan. Demamnya akan hilang dulu. Ya. Bukan berarti pasiennya sembuh. Itu harus jelaskan ke pasien karena perlu obat yang diberikan itu harus diminum sampai tuntas untuk mencegah resistensi walaupun sudah perbaikan klinis. Nanti ada evaluasinya bagaimana kita mengevaluasi hasil terapi malaria harus secara klinis dan juga harus secara sitologis. Ya. Apa tujuan kita mengobati malaria tanpa komplikasi? Yang pertama kita akan mengharapkan bisa menyembuhkan infeksi secepat mungkin. Jadi, menyembuhkan ini dalam artian mengeliminasi parasit secepatnya sehingga tidak menjadi berat. Jadi dari awal kita clearkan, kita kill all of the parasites malaria. Kalau kita bisa menghilangkan parasit malaria pada satu host, satu pasien,
itu berarti kita bisa mengurangi penularan. Itulah intinya. Ya, kita akan mengurangi penularan. Otomatis pengobatan infeksi malaria akan bisa sekaligus mengurangi transmisi. Dengan syarat pengobatan malarianya harus bersifat radikal. Pengobatan radikal itu artinya pengobatan malaria sampai tuntas. Sampai semua parasit tidak ada lagi di semua stadium, di semua organ. Kalau hanya mengobati parasit di eritrosit, masih ada di liver, itu bukan pengobatan radikal, bukan itu pengobatannya. Karena pengobatan malaria sekarang adalah radical treatment untuk mengurangi transmisi dengan harapan bisa mengeliminasi malaria. Di samping itu, tujuan pengobatan kita juga untuk mencegah munculnya dan adanya penyebaran resistensi terhadap obat anti malaria. Jadi dia pendekatan terapi malaria yang update, yang terkini, ya saya simpulkan dari slide ini, saya resumekan. Yang pertama, diagnosis berdasarkan mikroskopis harus ya, atau RDT tambahannya, dan atau terapinya kombinasi, ya lebih dari satu jenis obat. Di ACT itu sudah 2 jenis obat itu. Ya, sudah kombinasi, maka namanya terapi kombinasi dengan berbasis artemisinin. Yang ketiga, terapinya radikal. Saya ulang lagi, radikal, harus radikal. Nah, fokus outcome. Ya, outcome daripada pengobatan malaria, kita fokuskan kepada 3 hal. Yang pertama, kesembuhan klinis. Jadi pasien akan sembuh. Sembuh itu dalam artian merasa sembuh. Jadi tidak ada demam lagi, tidak ada menggigil, tidak ada keluhan lagi. Tetapi juga kita fokuskan outcome-nya kepada parasitologis. Jadi harus pastikan juga bahwa parasitnya sudah tidak ada lagi, ya, dan bisa menghambat transmisi. Yang terakhir, kita dalam melakukan tata laksana malaria harus melakukan monitoring. Jadi monitor terapi yang kita berikan. Bagaimana monitornya berdasarkan respon klinis dan parasitologis. Jadi tidak bisa dengan klinis saja. Kita tidak boleh menyatakan malaria itu sembuh hanya dari klinis pasien sudah sembuh. Kriteria sembuh malaria adalah klinis tidak ada dan parasitologis juga clear. Jadi tidak ada parasit lagi dari semua sediaan. Ada beberapa jenis obat yang termasuk di dalam ACT, terapi kombinasi berbasis artemisinin atau artemisinin combination therapy. Ada beberapa obat. Ada namanya artemether lumefantrin, nah, ada artesunat amodiaquin, ada artesunat mefloquine, ada artesunat sulfadoxin pyrimethamine. Nah, sekarang yang terakhir yang kita gunakan saat ini adalah dihidroartemisinin piperaquine atau sering disingkat DHP. Kalau beberapa tahun yang lalu itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Obat-obat Malaria itu ada namanya artesunat amodiaquine. Ya, dulu singkatannya kalau saya tidak salah namanya artesdiaquine gitu singkatan. Artesdiaquine, artesunat di amodiaquine. Tetapi belakangan ternyata terbukti mulai resistensi. Golongan ACT sudah mulai resistensi dan yang paling akhir yang terbukti efektivitasnya adalah dan resistensinya masih sangat rendah adalah dehydroartemisinin piperaquine. Makanya obat malaria yang sekarang beredar itu adalah namanya dehydroartemisinin piperaquine termasuk golongan ACT untuk malaria uncomplicated. Ya, jelas ya? Mudah-mudahan paham. Saya sudah pelan-pelan ngomongnya. Saya harap mengerti semuanya. Kenapa kita menggunakan artemisinin untuk terapi malaria? Ya, ternyata artemisinin ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan obat malaria yang lain. Artemisinin mempunyai spektrum membunuh parasit yang sangat luas. Jadi hampir semua stadium parasit juga kena sama obat malaria ini. Artemisinin ini. Ya, karena dia sensitif terhadap semua stadium. Itu kelebihannya dari apakah dia schizon
Apakah dia troposuit ataukah dia masih bentuk ring? Ring itu kayak cincin di eritrosit itu bentuk ring, itu juga kena. Dan artemisinin mempunyai kemampuan untuk clearance parasit sangat cepat dibandingkan dengan obat malaria yang lain. Bisa lihat di gambar ini. Ini saya kutip dari jurnal New England ya. New England Journal Medicine, masih cukup 2011 ya. Dia di sini menggambarkan bagaimana kemampuan clearance parasit daripada Plasmodium, daripada obat malaria, sorry. Nah, pada gambar ini kita lihat yang garis biru itu adalah kemampuan mereduksi parasit per 48 jam. Misalnya Plasmodium kan 48 jam. Maka dalam hitungan hari ke-6 ya, dia sudah sampai pada total body parasitnya udah nggak ada. Coba kita bandingkan sekarang dengan obat anti malaria yang lain. Cuma di sini tidak disebutkan obat anti malarianya yang mana ya. Ada beberapa jenis obat anti malaria yang non artemisinin. Itu dia bisa sampai hari ke-16 baru clearance parasitnya. Tetapi kalau sudah resisten terhadap artemisinin, ya itu masih tetap bisa bekerja, tetapi masa waktunya lebih lama, bisa 2 kali lipat. Kalau yang artemisinin sensitif hanya dalam 6 hari sudah terjadi clearance parasit, jadi sudah tidak ditemukan parasit lagi. Tetapi kalau menggunakan quinin, ya kina atau artemisin, kita gunakan artemisin dan ternyata sudah resisten, maka itu akan masa clearance-nya akan lebih panjang, bisa sampai 12 hari untuk membersihkan semua parasit malaria dari pasien tersebut. Nah, ini kita lihat bagaimana perjalanan, bagaimana ring atau spektrum daripada kemampuan artemisin di dalam membunuh parasit. Bisa Anda lihat di sini dari semua stadium daripada eritrosit, semua stadium parasit di eritrosit. Kalau kinin, kita lihat, kinin hanya terbatas dia. Tidaklah sebanyak artemisinin. Padahal kinin dari dulu adalah, atau kina adalah obat yang memang dijagokan, dielu-elukan. Ini obat malaria paling hebat. Ternyata tidak. Belakangan sudah mulai resisten terhadap kinin dan kemampuannya juga lebih rendah dibandingkan dengan artemisinin. Inilah obat malaria yang beredar. Saya ambil beberapa gambar. Ada beberapa jenis obat malaria ya. Ada ini obat malaria itu masuk dalam program pengobatan. Jadi program nasional. Artinya obat malaria itu adalah free of charge ya. Jadi tidak ada orang membeli obat malaria saat sekarang. Itulah pemerintah kita sudah berusaha menyiapkan obat malaria dalam jumlah yang cukup. Dan ini adalah jenis obat malarianya. Karena masuk obat program, jadi distribusi daripada obat malaria itu memang diatur. Bukan seperti obat-obatan lain yang bisa didapatkan di apotek dengan resep dokter. Kenapa penting sekali mengatur distribusi obat malaria? Karena pertama, risiko resistensi terhadap obat malaria sangat tinggi. Bayangkan kalau obat malaria dijual bebas. Nanti setiap kasus demam dibilang suspek malaria, tidak diperiksa parasitnya, tidak dilakukan hapusan darah atau RDT, minum obat malaria. Kalau itu terjadi, itu sama kita kembali ke era kloroquine namanya. Itu era sebelum milenial, bilanglah tahun 90-an. Ya, tahun 90-an itu di daerah endemik malaria, ya setiap orang demam itu minumnya kloroquine. Nggak peduli apa penyebab demamnya. Itulah salah satu cikal bakal kenapa kloroquine resisten. Ya, maka kita tidak mau terulang lagi peristiwa itu. Ya, setiap demam, tidak peduli demam apapun, minum dan dia obat kloroquine atau minum kina. Itulah yang terjadi. Sekarang kita mendapatkan akibatnya resistensi terhadap obat-obat tersebut dan obat tersebut udah nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa. Jangan lagi memakai kloroquine. Kloroquine masih dipergunakan untuk pengobatan infeksi yang lain. Kalau sekarang itu lagi ngetren penggunaan, ada COVID-19 kan, sudah dikasih kuliahnya kan, salah satunya bisa dipakai kloroquine atau hidroksikloroquine. Kloroquine bukan lagi dipakai untuk obat malaria, bisa dipakai untuk pengobatan pada kasus-kasus rheumatoid arthritis, ada juga pada beberapa kasus menggunakan kloroquine. Jadi bukan untuk malaria lagi. Obatnya masih ada, tetapi bukan untuk
malaria ya. Nah, kemudian beberapa obat yang lain, ada juga obat yang dijual bebas tapi sekarang sudah terbatas sekali. Ada namanya Coartem. Coartem itu Artemether Lumefantrine. Ya, kadang-kadang ada kesulitan kita pada traveling biasanya dia membeli obat, tapi sekarang terbatas tuh, sudah tidak diinikan lagi. Jenis obat malaria itu banyak ya, bukan hanya artemisinin ya, ada juga mefloquine dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan pada kuliah di travel medicine, itu ada tentang jenis-jenis obat malaria untuk prevention. Tapi untuk kuliah ini saya hanya fokus kepada artemisinin combination therapy. Dosis obatnya itu cukup banyak ya minumnya, terus sesuai dengan berat badan. Sebentar di slide berikut saya tayangkan berapa dosis obatnya sesuai dengan berat badannya. Inilah obat malaria yang kita gunakan. Ada juga disebut Arterakin, itu nama dagangnya, Arterakin. Tapi yang baru malah disebut obat anti malaria gitu. Tapi lihat bawahnya kandungannya, kontennya lihat. Di bawahnya ada tertulis dihidroartemisinin piperaquine, itu disingkat DHP. Satu tablet dihidroartemisin piperaquine itu mengandung dua jenis obat, dua jenis sediaan. Makanya terapi kombinasi, fixed dose combination namanya, FDC istilahnya. Dalam satu tablet mengandung dosis kombinasi yang sudah tetap. Kalau DHP itu kandungan dihidroartemisinnya itu adalah 40 mg, piperaquine itu adalah 320 mg, itu ya. Jadi 40 dengan 320, dihidroartemisinnya 40. Jadi setiap tablet itu mengandung dosis obat yang sama. Itulah namanya fixed dose combination. Nah, ini adalah jumlah tablet per hari yang harus dikonsumsi. Penggunaan dehydroartemisinin piperaquine itu hanya selama 3 hari. Ingat ya, 3 hari sesuai dengan berat badan. Kalau berat badan, saya ngomong di dewasa ya, karena kami dari penyakit dalam itu pasien dewasa. Saya ambil dari rentang umur 30. Kan ada orang dewasa di bawah 30 ya. Saya ambil 30 aja. Kalau di bawah 30 kita anggap aja pediatri, nanti dosen di pediatri yang akan menginfokan dosisnya. Kalau untuk dewasa, kalau berat badannya 31 sampai 40, dosisnya 2 tablet. 2 tablet setiap hari selama 3 hari. Jadi sekarang 2, besok 2, lusa 2, selesai. Kalau berat badannya 41 sampai 59, gunakan 3 tablet. 3 selama 3 hari ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kalau berat badannya 60 kilo sampai 80 kilo, gunakan 4 tablet. 4. Setiap hari sama. Hari pertama sampai hari ketiga. Tapi kalau pasien malaria kita itu berat badannya di atas atau sama dengan 80, sudah sampai 5 tablet. Kalau berat badannya 90, 5 tablet sehari. Jangan dosis tetap 3 tablet, tidak akan respon. Ya, jadi harus sesuai dengan dari awal tadi, dosis harus sesuai dengan berat badan. Nah, pada malaria tanpa komplikasi juga diberikan Primaquine sesuai dengan berat badan juga. Ya. Nah, Primaquine itu kalau pada dewasa lebih simpel ngatur dosisnya itu 1 tablet aja cukup. Ya, kalau dia malaria vivax, pemberian Primaquine itu hari pertama sampai hari ke-14. Jadi 2 minggu minum Primaquine, 1 tablet setiap hari. Ya, jadi 1 tablet setiap hari Primaquine. Tujuan pemberian Primaquine pada malaria vivax itu adalah untuk mencegah relapse. Karena Primaquine itu akan membunuh parasit malaria di stadium liver, pada stadium hypnosuite. Jadi untuk mencegah relapse tujuannya. Kalau falciparum pada pemberian Primaquine itu hanya namanya single dose. Single dose itu dosis tunggal. Jadi pemberian 1 kali. Kalau zaman dulu sama juga single dose tapi diberikan 3 tablet Primaquine. Kalau saat sekarang, jadi beberapa tahun terakhir ini diputuskan pemberian Primaquine pada falciparum single dose 1 tablet. Ingat ya, single dose 1 tablet sekali aja. Kalau dulu 3 tablet sekalian. Kenapa bisa berubah-berubah begitu?
pemberian obat pada malaria seperti Primaquine itu karena berdasarkan penelitian-penelitian. Ya, jadi terakhir itu dengan satu tablet aja sudah bisa membunuh stadium gametosit karena tujuan pemberian Primaquine pada malaria falciparum itu adalah membunuh stadium gamet. Ya, tidak usah khawatir dengan gamet. Gamet itu kan yang di stadium di manusia yang nanti akan dihisap akan ke tubuh nyamuk. Gamet menjadi mikrogamet dan makrogamet untuk stadium untuk pada masuk stadium seksual di nyamuk ya. Nah, beberapa persyaratan dalam menggunakan obat artemisinin combination therapy itu, obat artemisinin combination therapy itu diminumnya setelah makan. Jadi sesudah makan minum obatnya. Jangan pada perut kosong untuk mengurangi iritasi lambung. Tetapi tidak boleh makan bersamaan dengan lemak, jadi kurangi lemak. Ya. Kemudian kita sebagai health provider, ya sebagai tugas kesehatan di dalam pengobatan malaria harus selalu memberikan edukasi. Itulah pentingnya jadi dokter, tidak boleh ini obat selesai 1x3, 1x3 3 hari, tidak boleh. Harus ngomong dengan pasiennya, edukasi pasiennya. Apa saja yang diedukasi, jelaskan manfaat obat itu dan dampaknya bila obat tidak diminum dengan benar. Bagaimana dampaknya? Bisa terjadi resisten dan lain-lain. Pastikan juga kepatuhan minum obat selama 3 hari. Walau sudah tidak demam. Jadi pasien merasa sehat, teruskan aja. Jangan mengubah sendiri dosis obat atau cara minum obat. Misalnya kan dosis ini adalah kalau obat malaria itu udah 1x3 tablet misalnya atau 1x4, bukan 4x1 kan beda toh? Ya, bukan, walaupun matematika sama 1x3 sama dengan 3x1. Tapi minum obat enggak. Ya kan, paham kan bedanya? 1x3 tablet, itu artinya 1 kali minum 3 tablet. Kalau 3x1, ini 3 kali minum, masing-masing 1 tablet. Ya, itu pelajaran SD itu ya. Bila ada efek samping, jangan mengubah dosis. Ya, atau menghentikan pengobatan, tapi harus konsultasi. Dihidroartemisin piperacin ini, efek sampingnya relatif, saya bilang ringan, minimal, jarang sekali ada efek samping. Kalaupun muncul efek samping yang minimal itu bisa dia hanya mual, diare yang ringan, batuk sedikit, sakit kepala, pusing gitu. Jadi masih bisa dilanjutkan ya, jarang dia berat. Kalau alergi itu jarang. Tapi ada suatu kejadian itu istilahnya PADH ya. Ya, PADH itu adalah post artemisinin delayed hemolysis. Ini agak berbahaya, tetapi relatif jarang sekali kasusnya. Itu terjadinya anemia hemolitik pada lebih dari 7 hari pasca terapi artemisin. Biasanya 14-23 hari. Biasanya setelah artemisinin injeksi. Tidak ada mortalitas, kadang perlu transfusi. HB-nya turun di atas 10%. Nah, saya mendapatkan beberapa kali kasus seperti ini ya. Walaupun jarang, saya mendapatkan beberapa kasus. Kadang setelah kita kasih ACT, pasien datang lagi dengan anemia. Kalau logikanya, kalau malaria itu parasit sudah dihilangkan, kan proses hemolisis tidak ada lagi. Anemia pada malaria kan sering karena hemolitik juga kan. Tetapi dia sudah sembuh, tetapi muncul hemolisis. Pada saat kontrol misalnya, pada pasien saya kemarin itu ada pasien asing yang saya cerita, saya obati malaria, waktu itu masih uncomplicated, 1 bulan yang lalu, belum sebulan ya. Nah, dia riwayat bepergian ke NTT. Dia datang dengan demam menggigil. Dia datang ke klinik swasta, tidak ditemukan parasit. Dia datang ke rumah sakit, kebetulan rumah sakit swasta, diambil smear malarianya positif. Ketemu falciparum. Kita kasih ACT karena tidak ada malaria, tidak ada suatu tanda malaria berat. Saya memberikan ya berat badannya itu bule itu sampai di atas 80-90-an kalau tidak salah. Saya memberikan dosis artemisinin combination therapy itu 5 tablet per hari selama 3 hari. Ya. Dengan Primaquine 1 tablet. Nah, dia membaik klinisnya. Tetapi pas kontrol berikutnya muncul keluhan lemesnya. Kok lemes, kayak pucat lagi, tapi dia tidak ada demam gejala klinisnya. Saya cek DL-nya, hemoglobinnya.
Hemoglobin waktu dia pulang itu 10,2. Ini sebuah laporan kasus yang menarik juga. Kemungkinan ini termasuk PADH. Nah, karena waktu dia datang kontrol itu HB-nya 8,2. 8,2. Kemudian saya mencari kemungkinan penyebab anemianya. Saya periksalah tanda-tanda daripada hemolitik. Ada bilirubin indirect yang meningkat. Pada UL ada bilirubinnya positif, urobilinnya negatif, itu tanda hemolitik itu. Karena turun dia terus. Padahal malaria udah sembuh. Nah, waktu itu saya memikirkan ada dua di pertimbangan saya. Yang pertama, ada namanya defisiensi enzim G6PD. Ya, defisiensi enzim G6PD itu salah satu kontraindikasi pemberian primaquine. Kalau diberikan primaquine pada defisiensi enzim G6PD akan terjadi hemolitik. Dan defisiensi enzim G6PD itu sering kita dapatkan pada orang asing. Wah, jangan-jangan ini defisiensi enzim G6PD saya kasih primaquine, jadinya hemolisis. Ya, itu kan termasuk miss juga. Ya, ternyata hemolisisnya tetap berlanjut minggu kedua, dan kemudian kita pantau-pantau lagi terjadi perbaikan. Hemoglobinnya naik jadinya. Kemungkinan diagnosis saya ini adalah termasuk PADH ini. Karena saya juga memeriksa G6PD-nya. Ternyata G6PD-nya negatif. Syukur sekali waktu itu. Jadi tidak ada defisiensi G6PD. Jadi ini adalah suatu kasus post-artemisinin delayed hemolysis. Ya, kalau ini di case report kan bagus juga. Jadi banyak ada kasus-kasus menarik, mungkin tinggal ngumpulin datanya, kita bisa buat case report bagus. Ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, DHP itu minumnya jangan bersama dengan lemak. Kenapa tidak boleh bersama dengan lemak? Karena pemberian dehidroartemisin piperaquine bersama dengan makanan berlemak itu akan mempercepat absorpsi piperaquine. Jadi kalau absorpsi piperaquine itu cepat, dia akan mengandung piperaquine tuh. Kalau piperaquine-nya terlalu cepat diabsorpsi, dosis kadar dalam darahnya tinggi akan mempermudah terjadinya aritmia, risiko aritmia. Ya. Nah, efek samping primaquine ini sudah saya sebutkan deh. Anemia hemolitik pada pasien defisiensi G6PD. Cuma masalahnya kita tidak rutin memeriksa G6PD. Ya, apakah kalian tahu G6PD-nya berapa? Kan tidak tahu. Ya, hati-hati minum primaquine. Ya, bisa terjadi hemolisis. Kadang fatal dia. Atau terjadi methemoglobinemia. Ya, kalau methemoglobinemia biasanya sudah ada cyanosis. Jadi kapan kita tidak boleh memberikan primaquine? Kontraindikasi. Yang pertama, bila pasien dengan defisiensi G6PD kalau kita tahu. Yang kedua, pada pasien bayi. Bayi jangan dikasih primaquine. Ibu hamil tidak boleh. Dan ibu menyusui bayi yang usia kurang dari 6 bulan. Jadi ada 4 kontraindikasi penggunaan primaquine. Bagaimana kalau kita tidak berikan primaquine? Apa risikonya? Terjadi relapse toh? Relapse, tapi ada beberapa trik nanti dalam hal menyiasati kalau pada defisiensi G6PD. Ya. Kalau pasiennya dengan defisiensi G6PD, kita tahu memang defisiensi G6PD itu kita bisa memberikan primaquine, tapi dosisnya kita turunkan dan jangka waktunya kita kasih lebih panjang. Dosisnya bukan diturunkan, jangka waktunya diperpanjang. Kalau biasa kita memberikan 2 minggu, kalau defisiensi G6PD kita berikan selama 8 minggu. Dosisnya 0,75 mg seminggu. Jadi pemberiannya seminggu sekali, bukan tiap hari. Dan juga 8 minggu. Itu yang disarankan. Ya. Ini juga berdasarkan bukti-bukti penelitian dengan pemberian seperti ini tidak terjadi induced hemolysis. Apakah kita perlu memeriksa G6PD pada semua pasien malaria falciparum? Jawabannya tidak perlu. Ya, karena prevalensi ataupun insiden daripada G6PD di tempat kita tidak terlalu banyak dan biaya pemeriksaan G6PD cukup mahal. Terakhir itu kalau tidak salah pasien kemarin saya periksa itu harga pemeriksaannya sampai 500.000 kalau tidak salah ya, satu pemeriksaan. Bayangkan kalau masyarakat malaria banyak satu daerah kita periksa itu kan akan membuat kos yang sangat tinggi. Nah, kemudian
uh, bila tidak dapat memeriksanya, kita bisa dengan memberikannya, tetapi dengan pemantauan. Jadi harus pemantauan yang ketat. Ya. Nah, sekarang obat-obat ACT lain yang belum direkomendasikan. Jadi ada beberapa obat ACT juga, tapi belum direkomendasikan oleh WHO. Itu ada artesunat pironaridin, piramak, ada artemisin naptoquin namanya juga ada. Ada artemisin piperaquin juga ada, arterolan juga ada. Ini obat-obat yang belum di approve, ya. Jadi belum di approve oleh WHO, jadi tidak bisa dipergunakan, ya. Jadi obat yang kita pakai itu harus obat-obat yang sudah di approve oleh WHO atau oleh Kementerian Kesehatan. Di samping obat-obat artemisin combination therapy, ada juga beberapa obat yang tidak tergolong ke dalam ACT. Ya, obat malaria itu ada dua, ada ACT, ada non ACT. Yang non ACT itu seperti ini, atovaquone proguanil. Ini malaron. Malaron ini adalah obat malaria yang digunakan untuk profilaksis malaria atau obat profilaksis, obat malaria bila kita berkunjung ke daerah endemik malaria. Malaron ini belum tersedia di Indonesia. Ya, padahal bagus ini malaria ini. Yang kedua ada mefloquine. Ya, mefloquine ini obat malaria juga untuk prevensi, untuk profilaksis. Juga belum digunakan. Obat malaria yang lain yang non-ACT itu adalah sulfadoxin pirimetamin. Kalau sulfadoxin pirimetamin atau ininya Vansidar namanya, nama patennya, atau Suldoc juga. Dulu sempat dia menjadi pilihan pada era tahun 2000-an, 1900. Jadi kita memberikan obat malaria itu sulfadoxin pirimetamin, kadang dikombinasi dengan kloroquine. Nah, pengobatan dengan menggunakan sulfadoxin pirimetamin saat ini tidak direkomend lagi, ya. Jangan menggunakan obat itu lagi untuk malaria. Apalagi kloroquine. Ya, kloroquine juga tidak direkomendasikan. Tapi yang masih ada tempat pengobatan malaria sekarang adalah menggunakan kina sulfat, jadi tablet kina, kombinasi dengan doxycycline atau tetracycline atau clindamycin. Malahan ini bisa digunakan sebagai obat malaria yang second line, lini 2, sebagai alternatif. Ya, nanti saya jelaskan kalau ada resistensi terhadap obat malaria. Nah, bagaimana dengan malaria yang relapse? Atau pada malaria vipak. Kalau malaria vipaknya yang relapse, bagaimana kita mengobati malaria vipak yang relapse? Kalau dia tanpa komplikasi, ya, tetap menggunakan DHP, dihydroartemisin piperaquine. Regimennya sama, kita ulang lagi. Regimen yang sama, dosisnya sama sesuai dengan berat badan, tetapi dosis primaquine ditingkatkan. Doublein dosis primaquine-nya menjadi 0,5 mili per kilo per hari. Ya, satu tablet primaquine itu mengandung 45 mg. Ada 45 mg. Kalau kita dosis yang lazim itu adalah 0,25. Ya. Jadi kalau dia relapse pakai 0,5, jadinya 2 tablet rata-rata untuk berat badan 50 kilo. Ya. Nah, tapi disarankan sih memeriksa G6PD kalau kita menggunakan primaquine dengan dosis yang ditingkatkan. Bagaimana dengan malaria ovale pengobatannya? Pengobatan malaria ovale juga menggunakan DHP, hampir sama dengan vipak dia. Ya, ovale itu mirip dengan vipak, sehingga pengobatannya juga sama dia. DHP, ya, dengan primaquine juga 14 hari, karena dia juga mempunyai fase hypnosuite juga, ovale itu. Kalau malaria-malariae gimana? Kalau malaria-malariae cenderung ringan dia. Cukup DHP-nya 1 kali per hari selama 3 hari, jadi dosisnya sama dengan malaria lainnya, tetapi pada malaria-malariae tidak diberikan primaquine. Jangan pakai primaquine pada malariae. Ya, jadi tidak perlu malariae menggunakan primaquine. Kalau kita menghadapi kegagalan terhadap pengobatan malaria dengan menggunakan artemisinin combination therapy, kapan disebut gagal? Bila ada 2. Evaluasi kan ada 2 tadi, klinis dan parasitologis. Ya,
Jadi kalau klinisnya tidak membaik dan hasilnya masih terdeteksi, itu artinya kita gagal. Kalau kita gagal, kita masuk ke lini 2. Kalau lini 2, kalau malaria falciparum, gunakan kina dengan doxycycline atau tetracycline. Tambahkan primaquine. Jadi kina plus doxy plus primaquine. Ya. Kemudian untuk malaria vivax, ya lini 2, bila gagal dengan ACT, cukup menggunakan kina dengan primaquine, tidak pakai doxy atau tetra. Dosis kinanya itu adalah 3 kali 10 mg per kilo per hari, rata-rata 3 kali 500, itu selama 7 hari. Jadi pemberiannya cukup lama, seminggu dikasih. Tetranya juga sama, selama seminggu. Tetra itu 4 kali. Ya. Kalau lebih bagus sebenarnya memakai doxy. Ya, efek sampingnya lebih minimal. Tetapi doxycycline pada dewasa juga penggunaannya selama 7 hari. Doxy itu pemberiannya bisa 2 kali sehari, jadi lebih simpel penggunaannya. Ya, 2 kali 100 biasanya. 3,5 mili per kilo. Ya, dan per hari. Kalau berat badan 50, kira-kira 200 mili perlu sehari. Jadi 200 mili, kita bagi 2, satu kapsul itu 100 mili, berikan 2 kali 100 mili selama 7 hari. Kalau ada kontraindikasi atau kontraindikasi terhadap penggunaan tetracycline, doxycycline, bisa juga dipilih clindamycin sebagai alternatif. Jadi kombinasi kina dengan clindamycin. Ya, clindamycin itu dosisnya 10 mg 2 kali sehari. Ya, jadi bisa 2 kali 600 misalnya kalau berat badannya 60. Dan pemberiannya 7 hari juga kalau clindamycin. Jadi kalau primaquine-nya ditambahkan primaquine sesuai dengan jenis infeksi malarianya. Itu tentang malaria uncomplicated. Sekarang kita lanjut kepada malaria yang berat. Nah, untuk standar pengobatan malaria yang berat, yang severe malaria, bagaimana mendiagnosis? Tadi silakan baca slide tadi. Cukup terpenuhi salah satu simptom atau sign daripada severe malaria itu sudah cukup. Satu saja. Nah, obat yang digunakan adalah artesunat yang intramuskuler atau intravena. Jadi artesunat itu bisa intramuskuler atau bisa intravena. Setelah membaik, lanjutkan kembali dengan menggunakan ACT. Jadi obat oral itu lagi dipakai setelah obat intravena atau intramuskuler kombinasi dengan primaquine. Nah, bila adik-adik nanti bertugas di puskesmas atau rumah sakit daerah yang tidak memungkinkan untuk menangani malaria berat, karena penanganan malaria berat itu adalah termasuk penanganan yang intensif, harus di ruang intensif sebenarnya. Karena kita tidak hanya memberikan anti malaria, tapi harus melakukan tata laksana suportif terhadap organ-organ yang mengalami komplikasi. Karena bila ginjalnya terganggu bisa dilakukan hemodialisis. Ya. Karena kalau di daerah, kalau bertugas di daerah, di puskesmas, jika mendapatkan malaria berat, disarankan sebelum merujuk ke rumah sakit pusat rujukan, berikan dulu artesunat secara intramuskuler. Kalau tidak bisa masang infus, boleh intramuskuler dulu berikan, sesuai dengan dosis yang kita sarankan sebesar 2,4 mg per kilogram berat badan per kali pemberian. Jadi tujuan kita mengobati malaria berat itu berbeda dengan malaria uncomplicated. Kalau malaria berat mempunyai mortalitas yang cukup tinggi, jadi bisa menyebabkan kematian, maka pengobatan ini bertujuan untuk mencegah kematian. Ya. Dan tujuan yang lain yang secara sekunder adalah mencegah terjadinya infeksi berulang atau kecacatan. Karena kematian akibat malaria yang berat sering terjadi dalam beberapa jam setelah timbulnya gejala, jadi cepat sekali. Ya, kalau kita tidak mendeteksi lebih awal. Minggu lalu, sebagai pengalaman juga kita ceritakan, kami di penyakit dalam, kami di rumah sakit mendapatkan kasus malaria berat. Ya, ini kasusnya bagus sekali. Ya, bagus kita bilang untuk pembelajaran. Buat pasien tidak bagus ya. Nah, itu ada seorang pasien dengan malaria berat, ada penurunan kesadaran, ada jaundice, ada gangguan fungsi ginjal, hampir komplit ini. Ada anemia berat, jadi tidak satu kriteria terpenuhi. Pasien ini kita berikan artesunat sampai akhirnya membaik. Bagus sekali untuk pembelajaran. Jadi sempat dipakai pembelajaran oleh residen kita. Jadi mahasiswa PPDS 1 akan dibuatkan laporan kasus. Menarik sekali itu. Pasien itu sampai dilakukan dialisis berulang. Sempat dialisis beberapa kali, 2 kali atau 3 kali,
sampai terjadi perbaikan, kreatininnya membaik, bilirubinnya membaik, kita transfusi. Jadi hasil akhirnya bagus. Ya, pasien itu rujukan dari rumah sakit daerah. Ya, kita terima di Rumah Sakit Sangla dengan kondisi yang sangat berat, berkat kesigapan daripada dokter-dokter jaga, dokter residen kita yang menangani pasien itu akhirnya bisa terselamatkan. Ya, karena kalau itu tidak ditangani dengan cepat, dengan tepat, maka itu akan menyebabkan kematian. Ya, disitulah kita sebagai dokter akan mempunyai kepuasan bila kita bisa menyelamatkan pasien, mencegah pasien meninggal, seperti itu. Jadi manajemen malaria berat itu ada 4 bidang yang pokok. Jadi kita nilai dulu klinisnya, ya ringan atau berat, kemudian berikan anti malaria, terapi utamanya anti malaria yang spesifik, dan perawatan suportif, jadi tata laksana komplikasi. Suportif terhadap organ-organ yang mengalami komplikasi dan terapi tambahan. Terapi tambahan ada beberapa. Nah, ini saya kembali share lagi. Severe malaria atau complicated malaria berdasarkan klinis. Tadi sudah saya sebutkan di awal, di slide awal sudah ada. Ya, prostration, confusion, koma, respiratory distress, kejang, shock, udim paru, abnormal bleeding, jaundice, anuria, jadi tidak ada kencing. Nah, ini ada tambahan lagi baru nih. Repeated vomiting. Ya, kalau vomiting berulang, jadi muntah-muntah terus juga termasukkan kriteria malaria berat, walaupun ada yang lain. Artinya apa? Kalau repeated vomiting itu pasien tidak akan bisa mengkonsumsi ACT, maka ada pilihan juga bisa menggunakan artesunat sehingga kita golongkan dengan malaria berat, sehingga ada tempatnya memberikan artesunat intravena atau intramuskuler. Dari lab hampir sama. AB di bawah 7, ada hemoglobin di dalam urin, ada hipoglisemia, ya, ada acidosis, ada acute kidney injury, dan ada kadar parasit yang sangat tinggi di atas 10% dari infected dari red blood cell. Jadi hampir 10% dari sel darah merahnya sudah terinfeksi. Ya, itu namanya hiperparasitemia yang juga merupakan salah satu sign daripada severe malaria. Ini saya share salah satu laporan kasus di jurnal apa waktu ini saya muat. Ini sudah cukup lama, 2016 ya. Kami membuat case report tentang manajemen malaria dengan jaundice ya. Jadi kita ceritakan bagaimana perjalanan pasien malaria sampai akhirnya karena ada jaundice kita buat kriteria severe, kemudian kita berikan terapi malaria berat dengan menggunakan artesunat dan terjadi perbaikan respon terapi. Jadi prinsip utama pengobatan malaria berat prinsipnya adalah kill parasit quickly. Nah, jadi bunuh parasit secepatnya dan sekuatnya. Makanya kenapa kita menggunakan obat secara intravena atau intramuskuler. Karena dengan pemberian intravena kita bisa mengharapkan kadar obat di dalam darah yang tinggi dalam waktu cepat. Kalau oral jangan harap obat dalam darah itu cepat, karena kita berpacu dengan waktu di dalam mengobati malaria berat. Kenapa pengobatan malaria berat dengan intravena? Kalau tidak ada artesunat, memang ada alternatif kina. Tetapi saat ini semua tempat sudah ada artesunat. Jangan lagi pakai kina. Pengobatan suportif terhadap gagal organ. Jadi kalau malaria cerebral, bagaimana kita membackup daripada sistem saraf pusatnya. Jaundice bagaimana membackup fungsi livernya. Gangguan ginjal bagaimana membackup fungsi ginjalnya. Jadi fungsi ginjal juga kita harus jaga, mengatur cairan, atau bila ada indikasi dialisis kita kasih dialisis. Bila ada hipoglisemia kita kasih dextrose, jangan sampai hipoglikemia berkepanjangan. Bila ada anemia karena hemolisisnya atau penyebab lainnya pada malaria juga kita harus transfusi karena diperlukan suatu kondisi hemoglobin yang bagus, gula yang bagus untuk proses perbaikan. Jadi ini contoh obatnya. Bisa adik-adik lihat di sini. Gambar obatnya seperti ini, ya. Jadi bentuk vial, ya, ada pelarutnya. Satu vial artesunat itu mengandung 60 mg. Ada 60 mg kontennya. Nanti dicampur dengan pelarutnya ini diberikan intravena pelan-pelan. Jadi berikan IP pelan-pelan. Kalau ada obat yang lain itu artemeter namanya. Artemeter itu intramuskuler. Jadi gampang. Dia bentuk ampul
tinggal tarik aja pakai pakai spuit itu, langsung jebret intramuskuler sudah. Artemeter itu satu ampul tuh 80 miligram ya, 80 miligram. Simple pemberiannya sebenarnya, tapi harus ada pemantuan. Nah, ini contoh gambarnya, ini adalah obatnya, ini adalah pelarutnya. Ya, harus dilarutkan di dalam pelarutnya itu menggunakan uh, sodium bikarbonat. Ya, nah inilah dosisnya. Bagaimana pemberiannya? Di awal kita berikan 2,4 mili per kilo, jadi hitung berat badannya benar. Kalau berat badannya 50 kali 2,4 berapa? 120, ya kan? Satu vial mengandung 60. Jadi kalau berat pasien itu 50 kilo, pas kali 2 vial satu kali pemberian. Ya. Kalau berat badannya di atas 50, hitung dosisnya. Dan usahakan pakai dosis yang lebih tinggi. Ya, jangan pakai underdose dalam mengobati malaria berat. Ya, karena kalaupun dosisnya lebih tinggi, efek sampingnya juga minimal kok, tidak usah khawatir. Nah, setelah kita berikan jam ke-0, pertama kali kita berikan, 12 jam berikutnya berikan lagi dengan dosis yang sama. 12 jamnya lagi beri dengan dosis yang sama. Artinya dalam 24 jam pertama, pasien malaria itu harus mendapatkan 3 kali masuk obat malarianya. Nah, setelah 3 kali masuk pada hari pertama, selanjutnya kita berikan setiap 24 jam. Jangan lagi 12 jam. 12 jam itu hanya hari pertama. Setelah itu tiap 24 jam, dosis yang sama. Maksimal 7 hari. Kapan kita menghentikan pengobatan artesunat? Bila pada pasien malaria, malaria cerebral, bila pasien itu sudah sadar dan bisa terapi oral. Jadi dia sudah bisa makan, dia sudah sadar, kita harus ganti ke oral. Kalau pemberian intravena itu tidak boleh pemberian hanya 1 kali, 2 kali. Minimal pemberian parenteral itu harus dalam 24 jam atau 3 dosis. Jangan 1 kali pemberian selesai langsung oral. Kalaupun dia membaik, lanjutkan dulu sampai 3 dosis. Jadi 24 jam, jadi yang dipakai jam ke-0, jam ke-12, jam 24. Setelah itu membaik baru lanjutkan dengan ACT, dosis lengkap selama 3 hari, bisa menggunakan DHP dengan primaquine atau menggunakan kina dengan doxycycline. Tapi kalau pasien kita ibu hamil, anak-anak, gantilah doxycycline dengan clindamycin. Doxycycline diganti dengan clindamycin sama juga selama 7 hari. Jadi ini sudah. Jadi bagaimana pemantuan pengobatan? Kalau pasiennya rawat jalan, bagaimana kita memantau? Jadi pasien malaria itu tidak harus rawat inap. Pada malaria ringan cukup rawat jalan secara poliklinis, kalau malaria berat harus rawat inap dan intensif. Kalau pasien kita rawat jalan, evaluasi kita harus ada 2, evaluasi klinis dan evaluasi mikroskopis. Jadi lakukan evaluasi pada hari keempat, 7, 14, 21, 28. Jadi gampang ingatnya. 3 hari minum obat, ya kan? 3 hari minum obat, hari keempatnya periksa klinisnya dan mikroskopisnya cek lagi. Kemudian setiap minggu, hari ke-7, 14, 21 sampai hari ke-28. Tetapi kalau di luar hari pemantuan itu terdapat perburukan klinis, misalnya muncul demam lagi, keluhan lain lagi, harus datang tanpa menunggu jadwal tersebut. Ya. Kalau pasien rawat inap bagaimana? Evaluasi pengobatan kalau rawat inap yang berat itu mikroskopis malaria harus dilakukan setiap hari. Setiap hari kita cek lagi. Seperti pasien kita kemarin, saya minta cek parasit loadnya setiap hari sehingga kita tahu perkembangannya sampai parasit loadnya negatif. Ya, sampai tidak terdeteksi dan klinisnya membaik. Setelah itu lanjutkan sama 7, 14, 21 dan 28. Jadi malaria dikatakan sembuh bila sampai hari ke-28 klinis baik dan mikroskopisnya juga negatif. Ya. Ini alur diagnosis pasien malaria. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan semir kalau pengobat hasilnya positif. Kemudian ini alur tata laksananya bisa dibaca ya untuk yang di puskesmas. Kalau dapat di puskesmas bagaimana kita sudah siapkan dari kementerian menyiapkan alur-alurnya, ya tahapan-tahapannya, dan bagaimana menangani malaria berat di layanan primer bila di tempat adik-adik nanti bekerja, misalnya di layanan primer, di puskesmas atau di rumah sakit daerah.
mendapatkan kasus malaria berat, apa yang bisa dilakukan sebelum merujuk, ya. Dan kalau di rumah sakit pusat rujukan seperti di rumah sakit kita di Rumah Sakit Sanglah, kami sudah bisa menerapkan pengobatan seperti standar ini. Jadi semua bisa kita lakukan di sini. Karena obat malarianya ada, pengobatan suportifnya juga tersedia untuk support daripada organ-organ yang mengalami komplikasi. Jadi terakhir yang kita bisa harapkan nanti adalah end malaria. Ya, jadi malaria program dari WHO sama seperti Kemenkes juga adalah tereliminasi sehingga nanti malaria tidak ada lagi di muka bumi seperti cacar, sehingga malaria kita harapkan akan menjadi hanya tinggal kenangan. Itu yang kita harapkan, end malaria. Jadi hentikan malaria. Ya, jadi beberapa penyakit infeksi mempunyai potensi untuk dilakukan eliminasi. Jadi benar-benar dihilangkan dari muka bumi. Walaupun dengan tantangan yang cukup berat. Eliminasi malaria aja tantangannya sangat berat karena harus melibatkan vektor. Kalau penyakit infeksi yang atau communicable disease yang melalui vektor, yang transmisi melalui vektor itu agak sulit. Karena dalam hal eliminasi juga harus melakukan eliminasi daripada vektor, itu yang kesulitannya. Ya, itu yang akan yang dihadapi sehingga kenapa mengeliminasi malaria itu mengalami hambatan dari masa ke masa walaupun sudah dirancang dari awal. Pasiennya diobati tapi nyamuknya tetap, jadi akan menularkan lagi ke orang lain. Baik, demikian kuliah saya. Kita lihat jamnya. Saya memberikan kuliah dari jam 11 sampai 12.40, jadi benar-benar tepat waktu ya. Jadi saya mengambil 1 jam 40 menit. Jadi benar-benar pas waktunya sesuai dengan yang kita jadwalkan. Nanti untuk untuk forum, silakan mahasiswa membuat pertanyaan di forum. Saya akan jawab nanti sore. Ya, atau nanti kalau nanti sore belum terjawab, malam dah saya jawab. Semua pertanyaan tentang malaria akan saya jawab lewat forum. Silakan kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang belum mengerti tentang kuliah tadi. Yang kedua, saya akan membuat kuis. Ya, sebentar saya buat kuisnya. Belum, nanti silakan kuisnya dilihat di forum. Nanti kami buat kuis dengan, saya akan pilih ini aja, benar salah aja untuk kuis. Daripada buat multiple choice untuk ujian aja nanti. Untuk kuis saya pakai benar salah. Ketentuan kuis itu sudah saya kirim ke ininya, ke kortinya, nanti silakan diinfokan ya untuk kuliah ini. Nah, sekedar pengumuman untuk blog ini kepada mahasiswa saya minta kalau forum itu tidak dijawab oleh seniornya, jadi dalam pengajarnya, jadi kemarin juga ada kasus misalnya, dok kenapa forum saya tidak dijawab, mahasiswa saya izinkan untuk langsung lewat kortinya untuk langsung kontak ke pengajar, boleh ya. Hubungi aja pengajarnya, dok, mohon maaf, atau prof, mohon maaf, untuk di forum belum terjawab, gitu loh. Ya, nanti akan biar mengingatkan beliaunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini pleno ini kan harus ada pleno kita. Ya, untuk kuis, kami usahakan semua membuat kuis. Kalaupun tidak ada, ya sebagian besar akan ada kuisnya. Silakan ikuti semuanya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, dengan demikian saya tutup kuliah kita pada siang ini. Silakan istirahat, mungkin ada kegiatan selanjutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang adik-adik semua. Terima kasih, Dok. 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 Recording stop ya. Oke, Cak. Recording stop. Nggak mau berhenti. Stopnya dulu ya.